Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Iya. Apa kabar siang hari ini? Baik. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kondisi sehat. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang cinta, bangga, paham rupiah atau CBP rupiah yang nanti akan Ibu jelaskan. Nah, sebelum itu karena sudah siang, Ibu akan tes dulu kesemangatannya. Sudah siap? Siap. Kalau Ibu sebut CBP rupiah, jawabannya? Rupiah kita cerminan bangsa. Oke, CBP rupiah. Rupiah kita cerminan bangsa. Oke, aplaus dulu untuk kita semua. Baik anak-anak Ibu sekalian, ya. Jadi materi ini yang akan Ibu jelaskan berkenaan dengan bagaimana kita harus mencintai dan bangga juga paham terhadap rupiah. Wujud cinta terhadap rupiah yang pertama adalah kita mampu menyayangi dan mengenali serta merawat rupiah. Nah, untuk itu Ibu mau tanya dulu, hari ini ada yang bawa uang rupiah? Sebelumnya kan sudah Ibu konfirmasikan ya. Silahkan dikeluarkan uang rupiahnya. Sudah kenalan belum sama uang rupiah? Sudah pastinya ya. Kalian tahu, kita bersama tahu kalau rupiah adalah mata uang ya Indonesia yang resmi digunakan sebagai alat pembayaran yang sah ya dalam transaksi. Bagaimana kita menyimpan mata uang kita? Bagaimana kita menyimpan uang? Itu adalah cerminan bahwasanya kita juga menjaga dan merawat rupiah. Coba ada yang bawa dompet hari ini? Oh, coba diperlihatkan bagaimana Satrio menyimpan rupiahnya. Oke, dimasukkan ke situ. Oke, itu adalah perilaku yang tepat untuk kita menjaga rupiah. Baik, kemudian ada bangga dan ada paham. Untuk lebih detailnya, hari ini kita akan bermain. Kita akan bermain kartu yang Ibu sebut namanya adalah kartu CBP rupiah. Sudah pernah dengar kartu itu belum? Ya. Oke, sebelum itu Ibu mohon bantuannya anak-anak Ibu. Uang yang sudah dibawa tadi bisa dikumpulkan, estafet ke depan. Nah, karena nanti uang ini akan kita gunakan untuk menjadi media pembelajaran kita dalam permainan ini. Sambil Ibu jelaskan ya. Oke, jadi di sini ada 8 kartu. Kartu pertama adalah kartu pertanyaan, yang kedua ada kartu skip, yang ketiga ada kartu reverse, ada kartu wildcard, kemudian ada kartu rupiah yang warnanya biru, kartu paham yang warnanya hijau, dan bangga, serta cinta yang berwarna merah biru. Ya, anak-anak Ibu sudah pernah bermain Uno belum di rumah? Pasti tidak asing lagi dong ya dengan peraturannya seperti apa ketika bermain Uno. Oke, kalau begitu kita langsung mainkan, dimulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama maju. Kita sudah siapkan uangnya di sini. Oke, silakan. Oke, bagikan Satrio. Oke, silahkan. Dimulai ya. Oke, sweet dulu. Om Pimpalayum Gambreng. Om Pimpalayum Gambreng. Oke. Tantangan SP tunai geografis, distribusi uang di Indonesia cukup menantang dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan, terutama pemenuhan uang di remote area. Reta tahu tidak apa itu SP? Kurang tahu Bu. SP itu maksudnya adalah tantangan sistem pembayaran. Nah, ya SP yang dimaksud di sini adalah apa sih tantangan yang dihadapi ketika melakukan pembayaran secara tunai. Oke, lanjut. Rupiah secara etimologi, kata rupiah diperkirakan diserap dari kata rupiah dalam bahasa Sanskerta yang merujuk pada perak tempaan.
Oke, ditunjuk siapa temannya. Prasetyo. Oke. Sebutkan karakteristik khusus apa saja yang ada pada nominal uang 50.000 tahun emisi 2016. 50.000 tahun emisi 2016. Silakan. Pada uang ini terdapat foto dari Insinyur Juanda Oke. untuk bagian depannya, dan terdapat nominal 50.000 bagian atas dan bagian samping kursi. Mm-mm. Untuk bagian belakangnya terdapat gambar penari legong dan terdapat gambaran Taman Nasional Komodo. Oke, siap. Terima kasih. Lanjutkan. Satu giliran lagi ya. Paham berbelanja, fluktuasi nilai tukar berdampak pada arus modal perdagangan barang, inflasi, suku bunga investasi, output nasional, kesempatan kerja. Fungsi uang. 1. Sebagai satuan hitung sehingga memudahkan proses transaksi. 2. Sebagai alat pembayaran agar tak perlu sistem barter yang merepotkan. Paham rupiah dengan berhemat. Rupiah berperan sebagai instrumen dalam pelaksanaan fungsi intermediasi lembaga keuangan, menyalurkan dana dari masyarakat atau lembaga kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Oke. Mengapa kita harus paham dan bangga terhadap rupiah? Menggunakan rupiah dengan benar menunjukkan nasionalisme dan cinta tanah air. Oke. Ya. Oke. Lanjut kelompok kedua. Silahkan maju ke depan. Tolong disusun kembali. Oke. Boleh dikocok sama kelompok 1 saja ya. Kelompok 2 tinggal melanjutkan. Silahkan kelompok 2. Oke, silahkan dimulai. Oke. Iya. Om Pimpalayung Gambreng. Om Pimpalayung Gambreng. 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 Oke. Suwit. Suwit. Oke. Belanja bijak. Sebagai alat pembayaran yang sah dalam perekonomian, rupiah hadir untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui fisik dan stabilitas nilai. Mengapa kita harus paham dan bangga terhadap rupiah? Menggunakan rupiah dengan benar menunjukkan nasionalisme dan cinta tanah air. Paham berbelanja, fluktuasi nilai tukar berdampak pada arus modal, perdagangan barang, inflasi, suku bunga, investasi, output nasional, kesempatan kerja. Dukungan terhadap rupiah. Gunakan rupiah dalam semua transaksi di dalam negeri. Paham berbelanja. Belanja produk dalam negeri mendukung perputaran roda perekonomian dalam negeri dan mengurangi kebutuhan impor serta kebutuhan valuta asing. Oke, lanjut. Sylvester. Paham rupiah dengan berhemat. Rupiah berperan sebagai instrumen dalam pelaksanaan fungsi intermediasi lembaga keuangan, menyalurkan dana dari masyarakat atau lembaga kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Rupiah. Oke, terima kasih. Boleh dikembalikan ke situ, Nak? Iya. Oke, boleh kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih. Baik, bagaimana permainan hari ini? Oke,
Ya, ini adalah salah satu cara lain bagi kita untuk belajar, ya salah satunya dengan metode permainan. Nah, tapi untuk membuktikan bahwasannya pembelajaran hari ini benar-benar bermakna, Ibu ingin ada 1, 2 orang atau 3 orang mungkin bisa mengambil kesimpulan dari materi apa yang telah kita pelajari terkait dengan cinta, bangga, paham, rupiah. Benar sekali. Mungkin bisa angkat tangan teman-teman yang mau bicara. Silahkan. Jadi di pembelajaran kali ini kita belajar nih, bagaimana sebenarnya kita itu pentingnya kita mencintai, bangga dan memahami rupiah gitu. Karena rupiah ini merupakan mata uang Indonesia yang sudah ada sejak lama, itu sejak tahun 1946 kalau nggak salah. Jadi sudah lama sekali di Indonesia. Jadi ya kita itu wajib lah mencintai, bangga dan memahami rupiah kita. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin Reta. Silahkan Reta. Jadi benar tadi ya katanya Sylvester. Intinya kita untuk paham dulu apa itu rupiah, lalu bangga dan juga cinta dengan rupiah. Karena layaknya seperti mata uang lain itu digunakan untuk sebagai alat tukar. Ya, jadi jangan sampai kalau cuma tahu sebagai jangan cuma tahu kalau mata uang Indonesia itu hanya sebagai alat tukar, tapi kita juga harus tahu bagaimana penggunaannya dan juga agar mata uang tersebut itu tidak disalahgunakan juga. Oh ya, oke. Tadi sepertinya Ibu lihat Kusuma mengantuk ya? Tidak. Oh, mungkin Kusuma bisa memberikan kesimpulan sedikit. Mohon izin mikrofonnya, Dek. Oh, tidak mengantuk ternyata. Buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita di sini diajarkan untuk mencintai rupiah, bangga dan paham terhadap rupiah tersebut. Serta dalam permainan tadi juga memiliki beberapa makna tersendiri dalam mengajarkan kita untuk mengenali rupiah tersebut. Dan juga sebagai warga Indonesia kita itu harus melindungi dari nilai rupiah tersebut, tidak merusak dan juga tidak merubah-rubah apa isi kandungan dari rupiah tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, anak-anak Ibu. Oke, jadi tadi itu kesimpulan yang disampaikan oleh teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Ibu ya. Mengingat kondisi saat ini, kan tadi sudah disebutkan tuh dalam satu kartu bahwasannya ada beberapa tantangan dalam sistem pembayaran tunai. Kita sekarang punya HP dan ada pembayaran melalui kris. Nah, bukan kiris tapi kris yang benar ya. Itu salah satu alat yang bisa membantu kita dalam melakukan transaksi ya. Jadi, seandainya suatu ketika kalian tinggal di daerah perbatasan antara Indonesia dan luar negeri, dan kemudian mata uang yang lebih banyak di situ stoknya adalah mata uang asing daripada rupiah, maka sebagai warga negara yang baik, cinta, bangga terhadap rupiah, kita harus mengutamakan dalam penggunaan pembelanjaan kita sehari-hari menggunakan mata uang rupiah ya. Karena banyak sekali beberapa orang yang kondisinya tinggal di remote area, keterbatasan akses, jadi pengedaran uang di sana juga masih kurang. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, CBP rupiah kita. Cerminan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.